di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran Palembang, hidup dalam kesederhanaan dan penuh perjuangan. Desa yang terabaikan ini telah lama terlupakan oleh dunia luar, seperti banyak desa-desa lainnya di Indonesia yang jarang mendapat perhatian. Sumber daya terbatas dan sedikitnya akses bantuan menjadikan desa ini hidup dalam kondisi serba kekurangan. Masyarakatnya bergantung pada alam, namun alam pun seakan tidak memberi banyak hasil untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Banyak keluarga yang berjuang keras untuk mendapatkan makanan yang cukup. Anak-anak belajar dengan perut kosong, dan para orang tua bekerja dari pagi hingga malam untuk hanya mendapatkan sedikit hasil dari tanah yang mereka garap. Mereka sudah terbiasa dengan rasa lapar, dan kadang-kadang harus puas dengan makan hanya sekali dalam sehari. Desa ini berada di ujung dunia, jauh dari kota besar dan jarang mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak ada jalan yang layak, tidak ada fasilitas yang memadai, dan tidak ada layanan medis yang memadai. Bahkan jika ada bantuan, itu datang terlambat dan seringkali tidak memadai. Orang-orang di desa ini sudah lama merasa tidak diperhatikan, bahkan terlupakan. Namun, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap berjuang dengan apa yang mereka miliki, meskipun harapan semakin tipis. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Arif, seorang petani sederhana yang tinggal bersama keluarganya di desa itu, berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kehidupan sehari-harinya selalu berputar pada kegiatan yang sama, pergi ke hutan untuk mencari kayu, bekerja di ladang, dan berusaha menghidupi keluarganya. Meskipun kerja kerasnya tidak pernah cukup untuk membawa kemakmuran, ia tetap bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Namun, pagi itu berbeda. Saat berjalan menyusuri hutan, Pak Arif melihat sesuatu yang sangat mencolok di antara pepohonan. Di sana, di tengah hutan yang rimbun, terlihat sebuah benda besar yang tergeletak di tanah. Pada awalnya, Pak Arif mengira itu hanyalah batu besar atau mungkin pohon tumbang, tetapi saat mendekat, ia menyadari bahwa benda itu bukanlah batu atau pohon. Itu adalah sebuah telur raksasa, dengan ukuran yang luar biasa besar, sekitar 200 meter panjangnya. Telur tersebut tampak halus, berkilau di bawah sinar matahari yang menyinari hutan pagi itu. Pak Arif terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Apa ini? Telur seukuran ini? Tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengelilinginya dan memperhatikan bentuk telur itu dengan lebih cermat. Telur itu tampak begitu sempurna, tanpa retak atau cacat sedikit pun. Ia merasa ada sesuatu yang luar biasa dengan penemuan ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi di desa mereka. Segera, Pak Arif berlari kembali ke desa, membawa kabar tentang penemuan yang luar biasa ini. "Warga, datanglah. Aku menemukan sesuatu yang besar di hutan," teriaknya dengan semangat. Warga yang sedang melakukan aktivitas mereka berhenti sejenak dan penasaran mengikuti Pak Arif. Mereka berjalan bersama ke arah hutan, dengan rasa penasaran yang mendalam. Ketika sampai di lokasi, warga desa pun terkejut melihat telur raksasa tersebut. Mereka berdiri di sekelilingnya, beberapa dengan mata terbelalak, beberapa lainnya mencoba mengukur dengan pandangan mereka, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini telur? Seukuran ini? Tanya Pak Hasan, kepala desa, yang sudah lanjut usia dan memiliki pengalaman luas tentang segala hal yang ada di desa. Tidak mungkin. Tak ada telur sebesar ini di dunia ini. Warga saling berbisik dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Ada yang mencatat kemungkinan-kemungkinan dalam benak mereka. Ada juga yang merasa takut dan memilih untuk pergi menjauh, sementara yang lain tetap berdiri di tempat, menatap dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Mereka semua tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa, dan mereka merasa bahwa penemuan ini bisa jadi memiliki arti yang sangat besar bagi desa mereka. Hari-hari berlalu, dan telur itu tetap tidak bergerak. Warga desa mulai khawatir bahwa itu mungkin hanya sebuah fenomena alam yang tidak akan memberikan dampak apa-apa. Namun, tiba-tiba, pada malam hari yang tenang, gemuruh yang sangat keras terdengar dari dalam hutan. Suara itu begitu keras, mengguncang tanah dan membuat pohon-pohon di sekitar lokasi penemuan bergoyang. Semua warga yang sedang tidur terbangun dan keluar dari rumah mereka. Mereka melihat ke arah hutan,
dan suara gemuruh itu semakin keras. Seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam telur tersebut. Di tengah kebingungan, Pak Arif mengajak warga untuk mendekati telur itu lagi. Mereka berdiri dengan hati berdebar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, terdengar suara retakan yang keras, seperti suara petir yang menggelegar di langit. Semua mata tertuju pada telur yang mulai retak. Pecahan pertama keluar, disusul dengan retakan yang semakin lebar. Warga yang tadinya takut kini mulai merasa cemas, karena tidak ada yang tahu apa yang akan keluar dari dalam telur itu. Beberapa menit kemudian, telur itu benar-benar terbuka lebar, dan di dalamnya, bukan makhluk besar yang keluar, melainkan ribuan bungkus mie instan. Mie instan tersebut berserakan keluar dari dalam telur raksasa seperti hujan yang tidak pernah berhenti. Bungkus mie itu berukuran besar, dengan warna-warni yang mencolok, terlihat begitu banyak hingga tidak bisa dihitung satu persatu. Mereka jatuh ke tanah dengan suara gemerincing yang menambah keanehan suasana. Warga desa terdiam sejenak, bingung dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari jawaban atas apa yang baru saja terjadi. "Apa ini?" tanya Pak Arif, hampir tak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Ini, mie instan," kata Pak Hasan dengan suara terbata-bata. "Apa yang terjadi? Kenapa mie instan keluar dari dalam telur raksasa ini?" Tidak ada yang tahu jawabannya. Yang mereka tahu, ribuan bungkus mie instan itu terus keluar tanpa henti, memenuhi seluruh tanah di sekitar telur. Semua orang terkesiap, beberapa di antaranya merasa takut dan berlari menjauh. Namun sebagian besar tetap diam, merasa bingung dan tercengang oleh keajaiban ini. Pak Arif mencoba mengamati lebih dekat. "Aneh," gumamnya. "Ini sangat aneh. Bagaimana mie instan bisa keluar dari dalam telur? Apa yang sedang terjadi?" Beberapa warga desa mulai mendekat untuk mengambil bungkus mie itu. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, mereka mulai memasak mie instan tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah mie tersebut matang, mereka merasakannya. Makanan itu tidak hanya enak, tetapi juga memberikan kenyang yang luar biasa. Bahkan mereka yang sebelumnya merasa lapar tak terhingga, kini merasa kenyang hanya dengan satu bungkus mie. Tanpa sadar, mereka terus makan. Setiap kali mereka makan, perut mereka terasa penuh, tanpa rasa sakit atau mual, meskipun mereka makan dalam jumlah yang sangat banyak. "Ini luar biasa," kata Pak Arif, ternganga. "Mie ini tidak pernah habis. Kita makan sepuasnya, tapi tidak ada habisnya." Warga desa terus makan, mencoba menghabiskan mie yang keluar dari telur tersebut. Namun, mereka tidak pernah bisa menghabiskannya. Setiap kali mereka memakannya, mie itu kembali muncul dan menjadi lebih banyak lagi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan mereka merasa seperti berada di dalam sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tak terduga kini terjadi di desa ini. Desa yang dulunya penuh dengan kelaparan kini dipenuhi dengan makanan yang tak pernah habis. Mie instan yang datang dari telur raksasa itu telah memberi mereka kehidupan baru. Mereka bisa makan tanpa batas. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tidak pernah merasa sakit meskipun makan dalam jumlah banyak. Warga desa yang dulunya kelaparan kini bisa menikmati hidup dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di balik keajaiban ini, ada pertanyaan yang terus membayangi pikiran mereka. Dapatkah keajaiban ini bertahan selamanya? Kehidupan di desa yang dulunya penuh kesulitan, kini mulai berubah secara dramatis. Setiap hari, ribuan bungkus mie instan terus muncul dari dalam telur raksasa itu, memberikan warga desa yang sebelumnya hidup dalam kelaparan sebuah sumber makanan yang melimpah. Meski begitu, meskipun mereka makan tanpa henti, mie itu tidak pernah habis. Seakan tak ada ujungnya. Warga desa yang dulu terpaksa menahan lapar kini merasa diberkahi, karena makanan itu datang tanpa batas. Namun, setiap keajaiban yang datang juga menyisakan pertanyaan yang semakin membingungkan. Pak Arif, yang menemukan telur raksasa itu pertama kali, tak berhenti berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa semua ini terjadi?
pikirnya dalam hati. Mie instan tak pernah habis. Dan siapa yang mengirimkan ini? Apakah ini keajaiban ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari ini? Warga desa tidak hanya makan. Mereka mulai berbagi cerita tentang apa yang mereka rasakan saat makan mie itu. Beberapa merasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih sehat. Meskipun mereka telah makan lebih banyak dari biasanya, mereka tidak merasa kekenyangan, tidak ada gangguan pada pencernaan mereka. Tidak ada yang merasa sakit atau mual, meskipun sebelumnya banyak dari mereka yang seringkali merasa tidak enak badan setelah makan banyak. Keajaiban ini memunculkan kebahagiaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pak Hasan, kepala desa yang sudah lama berumur, menjadi salah satu orang yang sangat terkesan dengan keajaiban ini. Dulu, kita hanya bisa berharap ada yang datang menolong kita, tapi kini keajaiban ini datang tanpa kita duga, ujarnya suatu pagi, saat ia duduk di teras rumah Pak Arif, menikmati sepiring mie yang baru saja dimasak. Apakah ini jawaban dari doa-doa kita? Apakah ini pertolongan dari Yang Maha Kuasa? Pak Arif hanya mengangguk, meski masih ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Mungkin ini berkah, tapi kita harus berhati-hati. Keajaiban ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja, katanya. Kita harus mencari tahu asal-usul telur ini, dan mengapa mimi ini tak pernah habis. Meskipun keajaiban itu memberikan banyak kebahagiaan, ada juga rasa cemas yang menyelinap di hati beberapa warga. Mereka bertanya-tanya apakah keajaiban ini akan berlangsung selamanya. Bagaimana jika suatu hari mie ini berhenti datang? Tanya Bu Siti, salah satu ibu rumah tangga di desa itu. Apa yang akan kita lakukan jika itu terjadi? Warga desa yang lain hanya bisa diam, menatap satu sama lain dengan kekhawatiran yang semakin tumbuh. Semua merasa takut untuk berharap terlalu banyak. Takut jika keajaiban ini hanya sementara. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan, dan takut untuk memimpikan kehidupan yang lebih baik, yang datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Pada suatu malam, setelah seharian penuh makan mie instan, Pak Arif merasa kelelahan. Ia duduk di tepi sungai desa, menatap ke arah air yang mengalir tenang. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang mengirimkan telur ini? Tanyanya dalam hati. Mengapa kita? Mengapa desa ini yang tak pernah mendapat perhatian? Saat itulah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu di balik keajaiban ini yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebuah perasaan yang kuat menyelinap di dalam dirinya, seperti ada yang memperhatikan mereka, mengawasi mereka. Suara gemericik air di sungai seolah menjadi lebih tenang, lebih dalam, membuat Pak Arif merasa seolah ia sedang berada dalam sebuah mimpi yang tidak bisa ia bangunkan. Keesokan harinya, saat Pak Arif sedang berada di ladang, seorang pria asing datang ke desa. Pria itu mengenakan jas hitam yang rapi, membawa sebuah tas besar di tangannya. Ia tampak seperti seseorang yang datang dengan tujuan yang jelas. Semua warga menatapnya dengan rasa penasaran. Tak ada yang mengenalnya, dan kehadirannya terasa aneh di tengah kehidupan sederhana mereka. Pria itu mendekati Pak Arif yang sedang bekerja di ladang, dan dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Apakah Anda yang menemukan telur itu?" Tanya pria itu, menunjuk ke arah hutan tempat telur itu ditemukan. Pak Arif terkejut, tetapi ia menjawab dengan tenang, "Ya, saya yang menemukannya. Tapi siapa Anda? Dan bagaimana Anda tahu tentang telur itu?" Pria itu tersenyum samar dan menjawab, "Saya dari sebuah lembaga penelitian. Kami telah mengetahui tentang penemuan telur ini sejak lama, dan kami sedang mencari seseorang yang bisa memberi kami penjelasan lebih lanjut. Kami tahu apa yang terjadi di sini, dan kami ingin membantu." Pak Arif merasa cemas. "Anda tahu tentang telur ini? Tapi bagaimana bisa? Tak ada seorang pun yang tahu selain kami." Pria itu mengangguk. "Kami telah mengawasi desa ini sejak lama. Telur itu adalah bagian dari eksperimen yang lebih besar. Kami tahu keajaiban ini telah datang untuk membantu, tetapi kami juga ingin tahu mengapa dan bagaimana semuanya bisa terjadi." Pak Arif merasa bingung, tetapi juga merasa ada harapan di balik kata-kata pria itu. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini akan bertahan?
Pria itu melihat Pak Arif dengan penuh perhatian. Itu yang kami cari tahu. Kami harus mempelajari telur itu lebih dalam, dan kami butuh bantuan Anda untuk itu. Anda adalah kunci untuk memahami semua ini. Pak Arif tidak bisa berkata-kata. Semua pertanyaan yang ada di pikirannya mulai terjawab, tetapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru. Siapa pria ini? Apa maksud eksperimen yang ia bicarakan? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Hari-hari berlalu, dan pria itu mulai bekerja bersama Pak Arif dan beberapa warga desa. Mereka melakukan penelitian di sekitar telur, mengumpulkan sampel dan data. Selama beberapa minggu, warga desa mulai merasa lebih tenang, meskipun ada perasaan cemas yang masih mengganjal di hati mereka. Keajaiban mie instan yang tak pernah habis masih tetap ada, namun ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan tak terbatas. Pak Arif merasa ada yang ganjil, ada yang tersembunyi di balik semua ini. Apakah ini hanya tentang makanan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka, atau bahkan merusak mereka jika tidak hati-hati? Warga desa merasa seolah mereka berada di tengah-tengah keajaiban yang luar biasa, namun juga penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Keajaiban mie instan yang tak pernah habis itu membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, mereka juga harus siap menghadapi kenyataan bahwa ada banyak hal yang mereka belum pahami. Apakah ini berkat atau kutukan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keajaiban mie instan yang tidak pernah habis itu telah merubah kehidupan warga desa secara dramatis. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kelaparan kini bisa makan sepuasnya tanpa merasa khawatir kehabisan makanan. Setiap kali mereka makan, mie instan itu muncul lagi, seolah tidak ada habisnya. Keajaiban ini menyebar cepat ke seluruh desa. Bahkan warga yang sebelumnya skeptis pun mulai merasakan manfaatnya. Namun, semakin lama mereka menikmati berkat yang datang dari telur raksasa itu, semakin banyak pula tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Meskipun mie itu tidak pernah habis, meskipun perut mereka selalu kenyang tanpa rasa sakit, mereka mulai merasakan adanya ketegangan yang semakin tumbuh di dalam diri mereka. Ada rasa takut yang muncul, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Pak Arif, yang selalu merasa penasaran dengan asal-usul telur itu, semakin merasa cemas. Ia telah bertemu dengan pria asing dari lembaga penelitian, yang mengatakan bahwa telur itu adalah bagian dari eksperimen besar. Namun ia masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Keanehan-keanehan mulai muncul. Pertama, meskipun mereka makan mie instan dalam jumlah yang sangat banyak, tidak ada satupun dari warga desa yang merasa kelebihan makan. Mereka tetap merasa bugar, sehat, dan energik. Bahkan, orang yang sebelumnya menderita penyakit tertentu kini merasa lebih baik. Pak Hasan, yang sudah tua dan sering mengeluh tentang sakit pinggang, kini bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit. Ini semua terlalu sempurna, kata Pak Arif dalam hati. Seperti ada yang tidak beres. Pagi itu, Pak Arif pergi ke hutan tempat telur itu ditemukan. Ia berusaha mencari petunjuk lebih lanjut, ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul telur tersebut. Ia berjalan menyusuri jalur hutan yang semula sudah dikenalinya. Namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hutan terasa lebih sepi, lebih gelap, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia tiba di tempat telur itu ditemukan, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa tempat itu kini tampak berbeda. Telur itu tidak ada lagi di sana. Yang tersisa hanya sebuah bekas cekungan besar yang masih meninggalkan jejak-jejak retakan. Pak Arif memeriksa dengan cermat dan menemukan sesuatu yang aneh di tanah. Ada bekas cairan yang mengalir dari tempat telur itu dulu berada, seperti minyak yang memantulkan cahaya dengan warna yang berbeda. Ia mengumpulkan beberapa sampel cairan tersebut, merasa semakin cemas dengan apa yang ia temukan. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Ia membawa sampel itu kembali ke desa, berharap bisa menemukan penjelasan dari apa yang ia temukan. Namun, saat ia sampai di desa, suasana di sana tampak semakin canggung.
Meskipun warga terus menikmati mie instan tanpa henti, ada sesuatu yang tak biasa dalam perilaku mereka. Beberapa orang tampak gelisah, seperti mereka sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Warga yang sebelumnya ceria kini tampak lebih diam, lebih pendiam. Ada perasaan seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang mengancam mereka. Pak Arif segera mencari Pak Hasan untuk membicarakan temuan yang ia bawa dari hutan. Pak Hasan, ada yang aneh. Telur itu sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanya bekas-bekas aneh. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, kata Pak Arif dengan nada cemas. Pak Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tampak lebih tenang daripada Pak Arif. Saya mengerti kekhawatiranmu, Pak Arif. Tetapi apa yang kita alami adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini adalah berkah yang datang dengan cara yang tidak kita mengerti. Namun, aku juga merasakan sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Ada perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. Pak Arif mengangguk, masih merasa gelisah. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini, Pak Hasan. Mie instan ini mungkin memberi kita makanan, tetapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keajaiban ini mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Pada malam hari, Pak Arif kembali ke hutan, kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Ia merasa seperti ada yang mengawasi langkah-langkahnya. Hutan itu tampak lebih gelap, dan ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia mempercepat langkahnya, takut jika ia terlalu lama di sana, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, saat ia hampir mencapai tempat di mana telur itu ditemukan, tiba-tiba suara gemuruh terdengar lagi. Suara itu berasal dari bawah tanah, seperti sesuatu yang sedang bangkit dari kedalaman bumi. Pak Arif berhenti sejenak, mencoba mendengarkan dengan seksama. Gemuruh itu semakin keras, dan tanah di sekitar kakinya mulai bergetar. Ia mundur perlahan, merasa takut sesuatu yang besar akan muncul dari tanah. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sebuah struktur besar, seperti akar pohon yang membelit ke seluruh tanah, merayap ke permukaan. Struktur itu tampak seperti sesuatu yang hidup, bergerak dengan sendirinya, seolah ada kekuatan besar yang mengendalikannya. Pak Arif melangkah mundur, merasa ketakutan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan desa ini? Pikirnya. Telur itu bukan hanya sebuah telur biasa. Ini bukan keajaiban biasa. Dengan jantung yang berdebar, Pak Arif berlari kembali ke desa. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa suasana semakin tegang. Warga desa tampak terdiam, dan beberapa di antaranya mulai mengeluh tentang perasaan aneh yang mereka rasakan. Ada yang merasa tubuh mereka mulai terasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dalam diri mereka yang tidak seharusnya ada. Beberapa orang mulai merasakan sakit kepala, sementara yang lainnya merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Pak Arif, ada yang tidak beres. Kita merasa ada sesuatu yang mulai menguasai tubuh kita, kata Bu Siti dengan wajah pucat. Mie ini bukan hanya memberi kita makanan, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Pak Arif menyadari bahwa apa yang mereka alami sekarang jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Meskipun mie instan itu tidak pernah habis dan memberi mereka kebahagiaan sementara, ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik keajaiban ini. Keajaiban itu mungkin bukan sesuatu yang hanya memberikan berkah, tetapi mungkin juga mengandung bahaya yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Pak Arif kembali menemui pria asing dari lembaga penelitian yang telah datang ke desa beberapa waktu lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kita alami ini? Tanyanya dengan cemas. Pria itu menatap Pak Arif dengan serius. Kami telah mempelajari telur itu dengan lebih cermat. Telur itu bukanlah benda biasa. Ia adalah bagian dari eksperimen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih besar. Jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Mie yang muncul dari telur itu bukan hanya makanan. Itu adalah bagian dari suatu proses yang lebih rumit. Dan kalian adalah bagian dari eksperimen itu. Pak Arif terkejut. Eksperimen? Apa yang Anda maksudkan? Pria itu menghela napas panjang.
Apa yang terjadi di sini bukan hanya tentang memberi makan desa. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Setelah percakapan yang menegangkan dengan pria asing dari lembaga penelitian, Pak Arif merasa semakin cemas dan bingung. Semua yang mereka alami, keajaiban mie instan yang tak pernah habis, perubahan sikap warga desa, dan munculnya kekuatan misterius dari dalam tanah, seolah membentuk sebuah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Apa yang dimulai sebagai berkat besar kini mulai terasa sebagai ancaman yang tidak bisa mereka hindari. Apa sebenarnya tujuan eksperimen ini? Mengapa desa ini menjadi bagian dari semuanya? Pak Arif merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan warga desa. Namun ia tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Keajaiban yang dulu membawa kebahagiaan kini mulai menyisakan keraguan. Dan ketika struktur besar yang muncul dari dalam tanah itu mulai merayap ke desa, seperti akar pohon raksasa yang menggeliat tanpa henti, Pak Arif menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang berkembang di desa mereka. Pada malam yang dingin, Pak Arif mengumpulkan semua warga di balai desa. Wajah-wajah mereka tampak pucat, penuh kecemasan, dan banyak di antara mereka yang terlihat terkejut dengan kejadian-kejadian yang semakin tidak masuk akal. Ada yang merasakan sakit kepala yang hebat, ada yang merasakan tubuh mereka semakin lelah meskipun telah makan lebih banyak dari biasanya, dan beberapa bahkan merasa ada sesuatu yang aneh bergerak di dalam tubuh mereka, seperti sebuah energi yang tidak dapat dikendalikan. Pak Arif berdiri di depan mereka dengan hati yang berat. Warga, apa yang kita alami ini bukanlah sesuatu yang biasa. Keajaiban yang datang bersama telur raksasa itu mungkin telah memberi kita makanan yang tidak pernah habis. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik semua ini. Katanya, suara serak karena ketegangan yang ada. Telur itu, mie itu, semuanya adalah bagian dari eksperimen yang lebih besar. Kita tidak tahu mengapa kita dipilih untuk menjadi bagian dari semua ini, tetapi kita harus berhati-hati. Keajaiban ini mungkin membawa kita ke dalam bahaya yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Warga desa yang mendengarkan dengan cemas mulai saling berbicara, memperdebatkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa orang merasa takut untuk berbicara, khawatir bahwa jika mereka salah langkah, mereka akan terjerat dalam sesuatu yang lebih buruk. Sementara itu, Pak Hasan, kepala desa, yang biasanya adalah sosok yang tenang dan bijaksana, kini tampak semakin khawatir. Pak Arif benar. Ada yang aneh dengan semua ini. Kita harus menemukan jawabannya, sebelum semuanya terlambat. Namun, meskipun ketakutan melanda desa itu, tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara mengakhiri semua keanehan ini. Mereka tidak bisa mengabaikan makanan yang datang begitu melimpah, tapi mereka juga tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika struktur besar yang muncul dari dalam tanah itu semakin merambat, mengarah ke pemukiman warga. Seperti akar pohon yang terus berkembang, struktur tersebut mulai menghancurkan tanaman-tanaman di sekitar desa, merusak jalan, dan menyebabkan getaran tanah yang semakin keras. Suara gemuruh itu semakin terdengar, seperti suara alam yang sedang marah, mengancam desa yang mereka tinggali. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Pak Arif bersama dengan beberapa warga desa memutuskan untuk pergi ke tempat telur itu ditemukan. Mereka berencana untuk mencari petunjuk lebih lanjut, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka jawaban. Mereka berjalan menuju hutan yang kini terasa lebih gelap dan suram daripada sebelumnya. Saat mereka sampai di tempat telur itu pernah berada, mereka menemukan bekas-bekas yang semakin besar, dan struktur aneh yang muncul dari dalam tanah itu semakin mendekat. Ini semakin parah, kata Pak Arif dengan suara bergetar. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan lebih lanjut, tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar sangat keras. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, dan sebuah suara keras terdengar dari kedalaman bumi. Semua orang berteriak ketakutan, dan beberapa dari mereka jatuh ke tanah karena getaran yang begitu kuat. Tanah itu seperti terbelah, dan sebuah cahaya terang menyinari dari bawah, membuat mereka semua terkejut dan bingung. Dari dalam tanah,
Muncul sebuah bentuk yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Sebuah struktur besar yang tampaknya berasal dari akar pohon yang telah tumbuh dengan cepat. Struktur itu terus merayap dan membentuk dirinya menjadi sesuatu yang menyerupai makhluk hidup raksasa, penuh dengan cabang-cabang dan akar yang menjulur ke segala arah. Meskipun tampaknya tidak memiliki bentuk tubuh yang jelas, makhluk itu terasa begitu kuat dan penuh dengan energi yang mengerikan. Ini bukan hanya sebuah eksperimen. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, kata Pak Arif, mata terbelalak melihat apa yang terjadi di hadapannya. Kita harus berhati-hati. Jika kita tidak menghentikan ini, desa ini akan hancur. Dengan perasaan cemas yang mendalam, mereka berlari kembali ke desa. Namun, begitu mereka tiba, mereka melihat kenyataan yang lebih buruk. Warga yang sebelumnya sehat mulai tampak kelelahan dan kesakitan. Beberapa dari mereka mulai berteriak tanpa sebab yang jelas, seolah-olah tubuh mereka terkontaminasi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Di seluruh desa, semakin banyak orang yang merasa seperti mereka dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Pak Arif merasa panik. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita sudah terlambat? Pak Hasan mencoba menenangkan warga. Kita harus tetap tenang. Ini mungkin bukan akhir, tetapi kita harus mencari cara untuk mengendalikan semuanya. Namun, perasaan cemas semakin menguasai desa. Tanpa mereka sadari, eksperimen yang dilakukan pada telur raksasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah. Keajaiban mie instan yang datang tanpa henti ternyata membawa kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan kekuatan itu mulai mengendalikan tubuh mereka, mempengaruhi pikiran mereka, membuat mereka semakin terjerat dalam permainan yang lebih besar dan lebih gelap. Dalam kegelapan malam itu, Pak Arif berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang tampak semakin gelap. Apa yang harus kita lakukan? Gumamnya. Kita sudah berada di tengah-tengah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami. Keajaiban ini membawa kita pada kebahagiaan, tetapi kini membawa kita pada kehancuran yang tak terduga. Keajaiban yang dulunya membawa kebahagiaan bagi desa kini berbalik menjadi ancaman besar yang mengancam kehidupan mereka. Keinginan untuk makan mie instan yang tak pernah habis kini berubah menjadi kutukan yang tak bisa mereka hindari. Warga desa mulai merasa ketakutan, tidak hanya terhadap apa yang terjadi sekarang, tetapi juga terhadap masa depan yang tak pasti. Bagaimana mereka bisa bertahan jika kekuatan yang lebih besar dari mereka terus mengendalikan hidup mereka? Pak Arif dan warga desa hanya bisa menunggu, berharap bahwa keajaiban yang datang begitu tiba-tiba ini akan memberi mereka solusi. Namun, mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Dan yang lebih mengerikan adalah apakah mereka benar-benar bisa keluar dari perangkap ini, ataukah mereka akan dihancurkan oleh kekuatan yang tidak mereka pahami? Keajaiban yang dulu menjadi berkah bagi desa kini berubah menjadi ancaman yang tak terduga. Warga desa yang dulunya hidup dalam kelaparan, kini terperangkap dalam perasaan cemas yang mendalam. Mie instan yang datang dari telur raksasa itu tidak lagi menjadi makanan yang membawa kebahagiaan, tetapi sebuah kutukan yang tak bisa dihindari. Tanah yang retak, struktur akar yang merayap, dan perasaan tidak terkendali yang melanda tubuh mereka adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Pak Arif, yang merasa bertanggung jawab untuk desa ini, berjuang keras untuk menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi dengan kecemasan yang semakin menggelisahkan. Setiap kali ia memikirkan telur raksasa itu, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengendalikan hidup mereka. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, kehancuran bukanlah hal yang tak mungkin terjadi. Desa itu kini terlihat lebih gelap. Bahkan ketika siang hari, suasana yang tadinya cerah kini terasa penuh dengan ketegangan. Warga yang mulai merasakan dampak dari kekuatan yang mengalir melalui tubuh mereka semakin khawatir. Beberapa mulai merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam diri mereka, sesuatu yang mengendalikan pikiran mereka, membuat mereka bertindak tanpa kehendak mereka sendiri. Ada yang mulai merasakan nyeri yang datang begitu tiba-tiba, ada pula yang tampak semakin lemah,
seolah energi dalam tubuh mereka semakin terkuras tanpa alasan yang jelas. Pada suatu malam, Pak Arif memutuskan untuk pergi ke tempat di mana telur itu ditemukan. Ia merasa bahwa di sana ada kunci untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa lagi menunggu, karena semakin lama mereka tinggal di desa yang penuh dengan kekuatan ini, semakin besar kemungkinan mereka akan hancur. Bersama beberapa warga yang masih mampu bergerak, Pak Arif berangkat menuju hutan dengan perasaan tegang. Hutan yang dulu familiar kini terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih tebal, seolah mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka berjalan menuju tempat telur itu ditemukan, namun saat mereka sampai, yang mereka temui hanyalah sebuah tanah yang retak, bekas-bekas akar yang menjalar dan merayap ke segala arah, seolah menandakan bahwa sesuatu telah keluar dari tempat itu dan membentangkan sayapnya ke seluruh desa. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan struktur besar yang tumbuh dari bawah tanah itu kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Struktur itu kini tampak seperti pohon yang hidup, namun dengan cabang-cabang yang semakin merayap dan menggulung ke segala arah. Pak Arif bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang begitu besar, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini semakin buruk, kata Pak Arif dengan suara parau, melihat ke arah struktur yang semakin mengancam. Apa yang kita lakukan sekarang? Salah seorang warga yang menemani Pak Arif, Pak Dodi, merasa cemas. Pak Arif, bagaimana jika kita sudah terlambat? Apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan semua ini? Apa yang akan terjadi dengan desa ini? Pak Arif menatap Pak Dodi, mencoba memberikan semangat meski hatinya sendiri dipenuhi dengan ketakutan. Kita belum terlambat, Pak Dodi. Kita masih punya kesempatan untuk menghentikan semua ini. Kita harus mencari tahu apa yang ada di balik telur itu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi. Mereka memutuskan untuk terus menyelidiki. Setiap langkah mereka semakin mendekat ke akar pohon yang merayap, dan di sana, mereka menemukan sebuah benda yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Ternyata, di bawah akar pohon yang besar itu, ada sebuah lapisan tanah yang terpisah, dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah batu besar yang berkilau dengan cahaya aneh. "Ini, apa ini?" tanya Pak Arif, sambil memeriksa batu itu dengan hati-hati. Pak Dodi yang berdiri di sampingnya tampak terkejut. Sepertinya ini bukan batu biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Pak Arif menyentuh batu itu dengan hati-hati. Begitu ia menyentuhnya, batu itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya yang semakin terang. Warga yang ada di sekitar mereka mundur beberapa langkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Batu itu tiba-tiba terbelah, dan dari dalamnya muncul sebuah suara yang menggelegar, seolah suara alam yang bergema dari kedalaman bumi. "Siapa yang mengganggu kedamaian ini?" Suara itu terdengar, begitu berat dan dalam. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Mie yang kalian makan, telur yang kalian temukan, itu semua bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana untuk membangkitkan kekuatan yang telah lama terkubur." Pak Arif terkejut. "Apa yang Anda maksudkan? Apa yang telah kami lakukan?" Suara itu kembali bergema. "Telur itu adalah kunci. Kunci untuk membangkitkan kekuatan yang terpendam. Mie instan yang datang tanpa henti adalah penghubung antara dunia kalian dan dunia yang lebih gelap. Kalian hanya alat dalam eksperimen yang lebih besar. Mie itu, makanan itu, hanyalah bagian dari proses yang tak bisa kalian hentikan." Pak Arif merasa kebingungan dan ketakutan. Jadi, ini bukan keajaiban? Ini semua hanya bagian dari eksperimen. Suara itu mengangkat nada. Keajaiban? Keajaiban hanya ada jika kalian memahami konsekuensinya. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Keajaiban ini akan membawa kalian pada kehancuran, kecuali kalian memilih untuk mengakhiri semuanya. Pak Arif, yang kini merasa semakin terpojok, bertanya, "Bagaimana cara kami mengakhiri ini? Bagaimana cara menghentikan semua ini?" Suara itu menghela napas dalam, dan jawabannya datang dengan penuh amarah. "Hanya dengan menghancurkan sumbernya, menghancurkan telur yang kalian temukan. Hancurkan pohon itu,
Hancurkan akar yang terus merayap. Hancurkan apa yang telah dibangkitkan. Pak Arif, bersama dengan warga desa, bergegas menuju akar pohon yang merayap ke seluruh desa. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan, mencoba merobohkan struktur akar yang tampak tak terkalahkan. Mereka bekerja bersama-sama, meskipun tubuh mereka terasa semakin lelah, semakin lemah. Ketika mereka mulai memotong akar-akar yang menyebar ke segala arah, tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar semakin keras. "Ayo, kita harus terus berusaha," seru Pak Arif dengan suara penuh semangat, meskipun ia sendiri merasa hampir putus asa. Namun, saat akar terakhir mulai terpotong, cahaya yang sangat terang muncul dari dalam tanah, dan suara besar yang menggema membuat bumi terasa berguncang. Semua warga mundur dengan ketakutan, sementara Pak Arif tetap berdiri, menatap dengan penuh tekad. Ketika cahaya itu akhirnya memudar, semuanya menjadi hening. Tanah kembali tenang, dan akar yang sebelumnya merayap ke seluruh desa kini menghilang. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi suara yang mengguncang. Desa yang semula dipenuhi dengan rasa takut dan kecemasan kini terasa sepi, namun ada kedamaian yang kembali. Keajaiban itu berakhir. Pak Arif menatap desa yang kini kembali normal. "Kita telah melaluinya," katanya dengan suara lelah namun penuh syukur. "Kita telah mengakhiri semuanya." Warga desa mulai berkumpul di sekitar Pak Arif. Mereka semua merasa lega, meskipun tubuh mereka masih terasa lelah. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, namun mereka juga tahu bahwa mereka akan bertahan. Kehidupan mereka akan kembali seperti semula, meskipun ada luka yang tak bisa sepenuhnya sembuh. Mie instan yang dulu memberikan kebahagiaan tanpa batas kini tidak lagi muncul. Desa yang dulunya kelaparan kini kembali berjuang dengan cara mereka sendiri, namun mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya. Keajaiban yang datang dengan cepat kini menjadi kenangan, dan mereka kembali ke kehidupan yang sederhana namun penuh dengan harapan. Kehidupan di desa itu kembali normal, meskipun dengan pelajaran yang tak terlupakan. Mereka telah bertahan melalui keajaiban dan kehancuran, dan kini mereka tahu bahwa terkadang berkat bisa datang dengan harga yang harus dibayar.